and wanna hate this. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa terdapat 373 ribuan non-ASN diangkat menjadi P3K tahun 2022. Siapa saja non-ASN yang diangkat P3K? Yuk simak hingga akhir videonya. Pemerintah memprioritaskan tenaga honorer atau non-ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2022. Dalam hal ini, pemerintah mempermudah pengangkatan non-ASN menjadi P3K 2022. Kemudian itu diberikan melalui seleksi tertutup dan afirmasi berupa penambahan nilai. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, menghimbau pegawai non-ASN untuk memanfaatkan dengan baik kemudahan dan keistimewaan yang diberikan pemerintah. Ada keberpihakan yang luar biasa besar diberikan pemerintah kepada teman-teman yang saat ini sudah menjadi tenaga honorer di sekolah ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan. Ucap Suharmen dalam sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan P3K 2022 beberapa waktu yang lalu. Suharmen kembali menjelaskan mekanisme seleksi tertutup bagi P3K guru dan P3K tenaga kesehatan merupakan bentuk keberpihakan luar biasa pemerintah kepada non-ASN. Dengan seleksi tertutup, maka yang boleh mendaftar P3K guru hanya non-ASN sudah terdaftar di dalam database Dapodik dan BKN. Begitu juga dengan P3K tenaga kesehatan, yang dapat mendaftar hanya tenaga kesehatan yang tercatat sebagai non-ASN dan tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 di fasilitas layanan kesehatan pemerintah. Menurut Suharmen, keberpihakan pada non-ASN guru dan juga tenaga kesehatan tidak saja dalam bentuk seleksi tertutup, tetapi juga ada afirmasi berupa penambahan nilai bagi non-ASN sesuai dengan masa kerja. Misalnya yang mengabdi 3 tahun dengan orang yang sudah mengabdi 5 tahun, tentu penghargaan pada orang yang mengabdi di atas 5 tahun akan lebih besar dibandingkan yang 3 tahun. Pemerintah menghargai itu, ucap Suharmen. Ada juga afirmasi bagi pelamar yang melamar di daerah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Keberpihakan pemerintah kepada non-ASN saat ini luar biasa besar. Manfaatkan keberpihakan itu secara baik dan benar. Tidak perlu mencari cara untuk kemudian menyogok, apalagi kemudian mendapat janji-janji, dalam hal ini dari oknum pejabat, pungkas Suharmen. Pemerintah menyediakan formasi P3K 2022 yang sangat banyak untuk THK 2 dan tenaga non-ASN. Berikut rincian formasi P3K 2022 untuk THK 2 dan non-ASN. Yang pertama, untuk guru lulus passing grade 2021 atau pelamar prioritas 1, disediakan formasi sebanyak 127.186. Sementara yang kedua, untuk THK 2 dan guru non-ASN yang dikategorikan sebagai pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Ini disediakan formasi sebanyak 154.270. Sedangkan yang ketiga, bagi THK 2 dan non-ASN tenaga kesehatan, disediakan formasi sebanyak 92.014 orang. Sehingga total dari formasi P3K 2022 sebanyak 373.470. Kemendikbudristek memastikan sebanyak 127.186 guru lulus PG dipastikan diangkat menjadi ASN P3K dan mereka sudah mendapatkan pesan notifikasi saat login SSCASN di BKN.
Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Begitu pesan notifikasi yang diterima P1 yang mendapatkan kuota formasi saat login di SSCASN BKN. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu tinggal menunggu pemberkasan nomor induk pegawai P3K guru yang rencananya dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2023. Sementara itu, Kemendikbudristek sendiri memastikan kedudukan guru honorer di sekolah induk dalam seleksi P3K 2022 aman. Menurut pelaksana tugas Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani, tidak ada guru lulus passing grade atau prioritas 1 yang digeser oleh P2 maupun P3. Nunuk kembali menjelaskan bahwa sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, seleksi P3K guru tahun ini mengakomodir P1, P2, P3. Ketiga prioritas tersebut memiliki hak sama. Sangat tidak adil jika pemerintah hanya membuka rekrutmen untuk P1, padahal ada P2 dan P3 yang sekolah induknya membuka formasi. Nunuk mencontohkan, sekolah A memiliki 3 guru honorer, 2 diantaranya adalah P2 dan P3. Berarti ada kekosongan 1 formasi yang bisa diisi oleh P1 dari sekolah lainnya. Contoh kasus lainnya adalah sekolah B memiliki 2 guru honorer berstatus P3. Yang dibutuhkan adalah mapel bahasa Indonesia dan guru kelas. Kebetulan kedua guru honorer menduduki jabatan tersebut. Lantas ada guru P1 dari sekolah lain tidak mendapatkan formasi. Nah, Kemendikbudristek tidak akan menempatkan P1 ke sekolah B tersebut. Walaupun di situ tidak ada guru lulus PG. Sebab 2 guru honorer tersebut merupakan guru induk. Solusinya, Kemendikbudristek menempatkan ke sekolah lain yang ada formasinya. Nunuk menerangkan kebijakan itu untuk memberikan perlindungan kepada guru honorer sendiri. Mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja di sekolah induk jangan sampai tergeser oleh guru dari sekolah lain, kecuali masih tersisa formasi. Nunuk juga mengatakan dari 193.954 guru lulus PG P3K, ada 127.186 yang sudah aman posisinya karena telah mendapatkan formasi P3K tahun 2022. Selain itu, terdapat sekitar 55.000 guru lulus PG tidak bisa diangkat P3K tahun ini. Ada pula potensi 11.349 formasi yang bisa diisi guru lulus PG sebagai P1 ketika dia turun prioritas dan melamar pada formasi mapel jabatan lainnya. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.